Nah, oke, thank you Stefani. Jadi sekarang kita bakal bahas beberapa soal dari dari soal ujian tengah semester genap tahun akademik 2020-2021, yang dimana nanti beberapa soalnya bakal ada perubahan dari aku, karena menurut aku tipe soalnya ada beberapa pengulangan. Kayak contohnya nomor 1, dia itu di A sama B-nya bakal di soal aslinya dua-duanya pakai data luar negeri, meanwhile di soalnya itu ada dalam negeri dan luar negeri. Nah, nanti salah satunya bakal aku ubah jadi dalam negeri untuk variasi aja. Nah, mati, bentar. Jadi kita bakal mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu membahas tentang data tidak berkelompok, yang dimana bakal ada soal yang menyajikan data seperti berikut ini. Aku tulisin dulu ya. Jadi cara baca data-data ini tuh bulannya itu ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan kelima. Nah, di bawahnya itu ada DN sama LN. DN itu adalah data dalam negeri, LN itu data luar negeri. Jadi di soalnya itu, soal ceritanya seperti ini. PT OHW adalah perusahaan yang menjual hasil laut, terutama teripang, untuk pasar dalam maupun luar negeri. Jadinya nih dia jual teripang di dalam negeri sama di luar negeri. Berikut adalah jumlah teripang yang diekspor 5 bulan terakhir. Jadinya teripang ini kan dibagi ekspornya, jadi dalam negeri sama luar negeri. Ini tuh dibagi bulan pertama, ini bulan pertama, dia itu ngekspor ke dalam negeri, ngekspor. Dia itu menjual teripangnya di dalam negeri sebesar 40. Nah, sedangkan di luar negeri itu dia jualnya 20. Terus lanjut ke bulan kedua, dia itu jual di dalam negerinya sebanyak 35, di luar negerinya sebanyak 68. Begitu terus bacanya sampai akhir. Jadinya kalau kalian mau dibikin tabel yang lebih rapi sedikit, itu bentukannya kayak gini. Nah, di soal ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah pertanyaan yang pertama itu adalah penjualan minimum dari 3/5 maksimum di pasar LN atau pasar luar negeri. Jadi kalau kalian mau ngitung nih minimum sama maksimum, itu yang pasti kalian harus urutin dulu dong yang mana yang minimum, terus kalian urutin sampai ketemu yang paling maksimumnya. Jadi di data yang LN ini nih, kita bakal urutin data yang paling kecil, si 56, sampai ke data yang paling besar, yaitu 70. Jadi kalau diurutin dari data paling kecil itu, urutannya adalah 56, 59, 65, 68, dan 70. Yang menandakan ini adalah min, dan ini adalah max. Nah, gimana sih cara ngelogikain ini soalnya tuh kayak gimana? Kalian jangan lihat minimumnya dulu, jangan dilihat minimumnya dulu. Kalian itu lihat data yang diminta tapi yang kedua gitu loh. Jadinya kalian lihat dulu 3/5 maksimum. Yang minimumnya nggak usah dilihatin dulu. 3/5 maksimum berarti kalian ngitungnya mundur dari belakang.
Ini yang pertama nih, karena dia kan maksimum. Berarti dia yang pertamanya. Kalian hitung, maju ke depan. Maju ke depannya, pokoknya ke depannya deh. Ini data yang kedua. Terus maju lagi sekali lagi, sampai kalian menemukan data yang ketiganya. Karena yang diminta adalah 3/5. Kalau misalnya yang diminta adalah 4/5, jadinya dia maju lagi ke depan 1, 4 di sini. Kalau misalnya dia minta 5/5, ya berarti sama aja dia yang paling depan langsung, kalian nggak perlu hitung kayak gini. Tapi karena sekarang dia mintanya 3/5, jadi yang ini kita hapus dulu. Nah, yang bagian A kita udah dapat nih jawabannya, yaitu 65. Nah, terus minimumnya kita implementasikan ke mana, Kak? Minimum itu kalian lihat, ini kan kecil nih, ini gede. Kalau misalnya dia mintanya maksimum dari 3/5 maksimum di pasar, berarti kalian itu ambilnya yang 70. Kalau minimum berarti yang diambil adalah 65. Di sini 3/5 maksimum, cuman ini yang dianggap. Sisanya yang di depan nggak ada satupun yang dianggap. Minimumnya berarti yang 65, maksimumnya berarti yang 70. Jadi untuk jawaban yang A, kita sudah dapat jawabannya, yaitu 65. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang B. Soal B itu dimintanya skewness momen 3 pasar. Aku ganti nih. Kalau di soal yang aslinya dia mintanya skewness momen 3 yang data luar negeri, LN. Tapi aku bakal ubah biar DN-nya kepake. Kasihan kalau dia ada di soal tapi tidak kepake. Nah, buat mencari skewness momen 3, itu stepnya agak panjang. Karena skewness momen 3 sendiri, rumusnya itu adalah A pangkat 3. Nah, sama dengan M3 per S3. Yang dimana ini rumusnya dijabarkan lagi. M3 itu rumusnya adalah 1/N. Ini 1 sigma X min X bar pangkat 3 dibagi dengan S pangkat 3. S ini apa? Kalau misalnya kalian ingatnya di catatan nama dosen kalian, bentuknya kayak gini, Kak. Kenapa malah jadi S? Ini sama ini adalah dua hal yang sama sebenarnya. Dua-duanya sama-sama standar deviasi. Yang ini varians, kalau misalnya ini mau dijadiin standar deviasi pangkat 3 juga bisa sih. Perbedaannya di mana? Ini itu buat ini itu buat sampel, sedangkan yang ini buat populasi. Itu aja perbedaannya, rumusnya ya hampir-hampir sama aja. Kalau rumus aku nggak bakal bahas lebih lanjut di sini karena ini bukan TSM mengajar. Nah, jadi begini rumusnya. Gimana sih cara ngebedain mana yang sampel, mana yang populasi? Sebenarnya harusnya ya, kalau di ujian, lambang itu nggak terlalu menentukan. Nah, lambang itu nggak terlalu menentukan nilai, tapi kalau misalnya kalian yang emang pengennya tuh bener gitu loh. Jadi kalian bisa lihat ini jumlah datanya ada berapa. Kalau misalnya jumlah datanya di bawah 30, berarti pakainya yang sampel. Kalau misalnya di atas 30, berarti kalian pakainya yang populasi. Jadi kita mulai membongkar rumusnya. Rumus yang pertama, karena di sini ada standar deviasi, sedangkan di soal itu nggak dikasih tahuin standar deviasinya berapa. Kita harus cari dulu standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari
Sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Kalau misalnya yang bentukannya kayak gini, nanti dibaginya min 1-nya nggak usah ditulis. Ditulis saja bagi N. Tapi karena sekarang kita pakainya yang sampel, jadinya kita pakai N min 1. Nah, untuk dimasukinnya, Kak, itu gimana sih? Kan ada XI min X bar. Jadi kalian itu harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya itu awalnya kan ada XI. Kan? Bentar, aku bikin kayak gini aja deh. XI. Nah, XI itu kamu masukin aja semua data-datanya. Kan kita mintanya dalam negeri ini. Berarti tulis aja 24, sorry. Ya diurutin boleh sih. Ini kalau misalnya kalian mau ngurutin, kalau kalian gak mau ngurutin pun, misalnya di soal kalian ngacak. Kayak gini. Tuh DN-nya kan ngacak tuh 40, 35, terus baru muncul 28 sama 24. Abis itu terakhirnya 42. Kalau misalnya kalian mau masukin ke XI-nya nggak urut kayak gitu, 40, 35, 28, 24, 42, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau masukinnya 24, 28, 35, 40, dan 42, itu juga boleh, nggak bakal berubah hasil akhirnya. Nah, XI-nya kita udah taruh di sini. Sekarang kita mau masukin X-bar-nya. X-bar-nya berapa sih? Jadi XI ini kalian harus tambahin dulu semuanya. Nah, nanti totalnya, tuh ini berapa ya tadi ya? Nah, ini, lah, kok koma? Bentar ya guys ya, saya harus menghitung terlebih dahulu. Nah, ini 169. Buat nyari X-bar-nya gimana? X-bar itu dicarinya XI total. Sigma XI dibagi dengan N. N itu apa? Jumlah datanya. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, di sini dia ditulisnya sama dengan 169 dibagi 5. Sama dengan hasilnya adalah 33,8. Jadi untuk X-bar-nya sama semua. Ini bisa ditulisin 33,8. Nanti kalian masukin ke XI min X-bar. Nah, XI min X-bar-nya kalian bisa hitung dengan cara 24 dikurang dengan 33,8. 28 dikurang dengan 33,8. 35 dikurang dengan 33,8. 40 dikurang dengan 33,8. Dan yang terakhir 42 dikurang dengan 33,8. Nanti kalau misalnya di sini hasilnya ada yang minus, gimana? Gak apa-apa, karena nanti kita bakal pangkatin 2. Dengan nanti dipangkatin 2, nggak bakal ada minus lagi, kecuali kalau misal kalian disuruh cari momen 3. Momen 3 itu kan bakal pangkat 3 tuh. Nah, kalau pangkat 3, ya bakal memungkinkan hasil akhirnya minus. Jadi sekarang kita hitung dulu, 24 dikurang dengan 33,8 itu sama dengan, bentar. Iya, min 9,8. Lalu 28 dikurang dengan 33,8 sama dengan min 5,8. Lalu 35 dikurang dengan 33,8 sama dengan 1,2. Lalu 40 dikurang dengan 33,8 sama dengan, ngawur, bentar, 40, 40 dikurang dengan 33,8 sama dengan 6,2. Yang terakhir 42 dikurang dengan 33,8 sama dengan 8,2. Nah, dari sini semuanya dikuadratin.
Jadi bentukannya adalah XI min X bar kuadrat. Ingat di sini harus ada kurung. Jadinya di sini bisa dikuadratin aja 9,8 kuadrat dari min 9,8 itu adalah busa yang kuadrat sini mana ya? Nah, 96,04. Yang awalnya negatif jadinya positif. Jadinya kalian tidak perlu khawatir. Lalu min 5,8 kuadrat sama dengan 33,64. Lalu 1,2 kuadrat sama dengan 1,44. Lalu 6,2 kuadrat sama dengan 38,44. Lalu yang terakhir adalah 8,2 kuadrat sama dengan 67,24. Lalu ini semua bisa ditambahkan. Nah, hasilnya adalah 236,8. Jadi ini bakal dimasukin ke standar deviasi. Yang bagian sigmanya udah nggak perlu dianggap karena ini itu sama dengan sigma rumus yang di atas. Sama dengan sekian. Nah, jadi kita tinggal masukin akar, berapa tadi? 236,8 dibagi dengan N-nya tadi aku bilang ada 5, berarti 5 kurang 1. Kenapa kurang 1? Ya rumusnya begitu, ikutin aja udah. Sama dengan akar dari 236,8 dibagi 4. Sama dengan 59,2 yang diakarin. Ini harus diakarin, jangan lupa diakar. Sama dengan 7,6942. Aslinya, miring. 6942. Aslinya 6941536 sekian. Tapi balik lagi ke kebijakan dosen masing-masing. Kalau misalnya dosennya nyuruh 4 angka di belakang koma, terus disuruh buletin 5, pembulatan 5. Karena ini belakangnya kan harusnya 15 ya. Karena udah 5 berarti aku naikin aja jadi 2. Karena ketentuan dosen aku dari dulu begitu, jadinya aku pakai aja dulu yang ini. Nanti kalian jangan pakai persis kayak metode aku. Kalian harus make sure lagi ke dosen masing-masing. Mereka maunya kayak gimana. Nah, dari standar deviasi ini, kan kita udah ketemu nih standar deviasinya berapa. Tapi kita perlu standar deviasi yang pangkat 3-nya. Jadinya, 7,6942 ini kita pangkatin 3. Hasilnya adalah agak banyak nih nominalnya. 455,5 miring lagi. 5021. Nah, dari sini kita udah bisa nih masukin. Wah, belum ding, ternyata belum bisa masukin. Burik. Maaf ya, saya tidak menggunakan premium. Di sini, karena skewness momen 3 yang diminta, berarti semuanya itu serba 3. Bahkan X min X bar-nya itu juga perlu dipangkatin 3. Nah, di sini yang menjadi masalah, karena kalau pangkat 3 itu biasanya ada hasil negatif. Jadinya kita tarik lagi garis ke atas, X1 min X bar, jangan lupa dalam kurung, pangkat 3. Yang pertama itu adalah 9,8, min 9,8 dipangkatin 3. Hasilnya adalah minus 941,192. Lalu yang kedua adalah min 5,8 pangkat 3 sama dengan min 195,112. Lalu yang ketiga
adalah 1,2 pangkat 3 sama dengan 1,728. Lalu yang keempat, 6,2 pangkat 3 sama dengan 328,328. Di koma mana ada ratusan. Lalu yang terakhir 8,2 pangkat 3 sama dengan 551,368. Nah, ini harus dijumlahin juga. Jumlahnya itu karena di sini ada minus, jadinya minusnya tetap kalian masukin aja. Kalau nanti hasil akhirnya minus, itu tuh nggak apa-apa. Karena emang ada yang hasil akhirnya minus. Hasil akhirnya kebetulan minus 344,88. Nah, jadinya si minus itu bisa dimasukin ke sini. Sama dengan 1 min, tadi N-nya aku sebut 5, jadinya 1/5. Dikali, langsung dikali aja karena ini udah ketemu. Dikali min 344,88. Dibagi sama standar deviasi yang tadi. Yang ini dibagi 455,5021. Sama dengan kita bisa hitung dulu si min 344 dibagi sama 5. Jadinya min 68,976 dibagi lagi sama 455,5021. Hasilnya adalah minus 0,15142 sekian, tapi aku tulisnya 4 angka aja. Untuk skewness momen 3 ini, kadang-kadang skewness kemencengan sama kemiringan itu disuruh sebutin artinya tuh apa. Nah, artinya karena di sini minus, di bawah 0 kan dia berarti ya. Berarti untuk penulisan arti, itu kalian bisa tulis begini. A pangkat 3. Nah, ini lebih kecil nih, berarti lebih kecil daripada 0. Min 0,1514 lebih kecil daripada 0. Ini berarti sama dengan menceng ke kiri. Kurva yang menceng ke kiri, nanti kalau misalnya kalian disuruh gambar, kalian gambar aja berantakan nggak apa-apa, karena biasanya data tidak disajikan di dalam kurva. Menceng ke kiri itu bentukannya seperti ini, menurut PPT-nya Ibu Dian. Kalau kalian yang kenal ya, ya begitulah. Menceng ke kiri berarti nanti dia bentukannya kayak gini. Nggak perlu ditulisin angkanya, yang penting ada gambarnya saja. Jadi untuk nomor 1 kita sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, akan aku lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu juga masih sama, dia data tidak berkelompok juga. Tapi dia data tidak berkelompoknya itu udah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan standar deviasi, koefisien variasi, dan data homogen. Data homogen ini sebenarnya bakal dipelajarin lebih lanjut di starter. Tapi untuk sekarang, kalian pakai logika yang lebih gampang aja. Kalau misalnya persentasenya ntar lebih besar, berarti dia homogen. Kalau dia persentasenya lebih kecil, berarti dia heterogen. Nah, kita mulai dengan aku menulisin soal dulu. Di sini soalnya dia ngomongin daerah yang sering kena tilang. Ini beberapa hari belakangan ini. Alias dia itu datanya ada 5.
data Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ditanya, yang pertama itu dia minta kita cari standar deviasinya. Nah, standar deviasi yang dia minta itu masing-masing daerah. Jadinya bukan standar deviasi gabungan Senayan plus Grogol, tapi standar deviasi Senayan dan standar deviasi Grogol. Pertama, kita bakal ngitung dulu standar deviasinya Senayan. Aku tulis S di sini untuk melambangkan Senayan ya. Nanti di bawah buat standar deviasinya Grogol, aku tulisnya SG. Kenapa aku pakainya S? Kenapa aku nggak pakai ini? Karena datanya cuma menunjukkan data 5 hari. Lain kalau dia menunjukkan data 1 bulan lebih. Nah, itu baru aku pakai yang terakhir ini. Rumus standar deviasi. Akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan N min 1. Kalian jangan bosan-bosan lihat rumus standar deviasi, karena sampai step 2 kalian akan bergelut dengan standar deviasi. Jadi, di sini kita harus cari dulu. X in min X barnya berapa? N-nya berapa? N-nya kan udah pasti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya itu 5. Nah, lalu kita bakal mencari dulu si XI min X bar. Jadi pertama-tama kita akan tulis dulu XI-nya. Karena ini Senayan, berarti kita langsung aja tulisin 12, 11, 15, 13, 9. Kayak yang aku tadi bilang, kalau kalian mau urutin nggak apa-apa, kalau kalian nggak mau urutin mau sesuai soal pun juga nggak apa-apa. Lalu kita tambahin, kita jumlahin. Kita harus hitung ini totalnya berapa. Nah, totalnya itu adalah 60. Nanti buat nyari X bar-nya, X bar itu adalah total dari XI, sigma XI, dibagi dengan N. Nah, sama dengan 60 dibagi 5. Sama dengan 12. Jadi X bar-nya adalah 12. Di sampingnya kita bisa tulisin XI min X bar. Jadi di sini adalah 12 dikurang dengan 12. Kalau warna. 12 dikurang dengan 12, 11 dikurang dengan 12, 15 dikurang dengan 12, 13 dikurang dengan 12, sama 9 dikurang dengan 12. Yang pasti nanti hasilnya juga ada yang min. Jadi pertama adalah 0, yang kedua adalah min 1, yang ketiga adalah 3, wah 3 adalah 3, keren juga. Yang keempat adalah 1, yang kelima adalah min 3. Ini kalian jangan tambahin dulu, karena kalau kalian jumlahin semuanya hasilnya bakal 0. 0 dikurang 1 kan hasilnya min 1, ditambah 3 jadinya 2. Ditambah 1 jadinya 3, dikurang 3 sama dengan 0, sama aja bohong. Jadi kalian harus ditulis dulu ke sampingnya, versi pangkat 2-nya. X1 min X bar pangkat 2. Jadinya ini harus dikonvert dulu satu-satu jadi pangkat 2. Yang pertama 0 pangkat 2 ya pasti 0. Min 1 pangkat 2 jadinya 1, minnya dihapus. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Min 3 pangkat 2, minnya kapus sama dengan 9. Nah, ini yang harus ditotal. Totalnya itu adalah ya 1 tambah 9 tambah 1 tambah 9 hasilnya 20 pasti. Untuk X1 min X bar
pangkat 2, kita kan udah ketemu nih, yang buat Senayan itu 20. Jadinya 20 bisa kita masukin ke sini. Kita tulis ulang akarnya, langsung kita tulisin 20. Dibagi, N-nya karena ada 5, tapi di sini kan N-1. Jadinya 5-1 sama dengan 4. Standar deviasinya itu, di sini kan akar 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, yang 5 ini diakarin. Hasilnya adalah 2,23606, tapi aku bulatin aja jadi 2361. Lalu kita lanjut ke standar deviasi yang grogol. Tulis di bawahnya sini deh. Sama dengan tulis lagi rumusnya, akar sigma xi min x bar kuadrat dibagi n min 1. Untuk mencari xi min x barnya lagi, pangkat 2, itu kita harus bikin lagi tabel kayak yang di atas. Tabelnya itu ada xi, x bar, xi min x bar, dan yang dikuadratin. Pertama-tama kita masukin dulu xi-nya. Xi-nya itu ada 14, 12, 15, 17, dan 12. Nah, ini ditotalin dulu untuk mencari X bar-nya. Hasilnya adalah 70. Untuk mencari X bar-nya sama caranya kayak yang tadi. Sigma Xi dibagi dengan N. Ini kan sigma Xi-nya 70. Dibagi dengan N-nya tetap sama 5. Karena dia menunjukkan data 5 hari. N 5. Nah, sama dengan 70 dibagi 5. Hasilnya itu 14. Jadi untuk X bar itu 14. Untuk mencari Xi min X bar, tinggal 14 dikurang 14, 12 dikurang 14, 15 dikurang 14, 17 dikurang 14, dan 12 dikurang 14. Jadi kita bisa tuliskan di samping Xi min X bar 0, min 2, 1, 3, dan min 2 lagi. Yang dimana di sini juga jangan ditambahin. Karena kalau ditambahin hasilnya sama aja 0. Kita harus convert semuanya jadi X1 min X bar kuadrat. Yang pertama 0 dikuadratin, hasilnya tetap 0. Min 2 dikuadratin, hasilnya 4. 1 dikuadratin, hasilnya tetap 1. 3 dikuadratin, hasilnya 9. Lalu yang terakhir, min 2 dikuadratin, hasilnya 4. Nah, dari sini bisa dijumlahin semuanya. 0 tambah 4 tambah 1 tambah 9 tambah 4. Itu hasilnya adalah 18. Jadi yang 18 bisa kita masukin ke depan. Kita tulis ulang akarnya 18. Dibagi, N-1-nya sama kayak yang tadi. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, 18 bagi 4 nih. Hasilnya adalah 4,5. Jangan lupa diakarin. Hasilnya itu adalah 2,1213. 1213 bla bla bla. Tapi kita potong sampai 4 aja. Untuk standar deviasi yang bagian A karena sudah selesai bagian A-nya, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut ke yang bagian B. Yang bagian B itu, dia mintanya cari koefisien
variasi dan daerah mana yang lebih homogen. Jadi untuk koefisien variasi ini kita bakal cari juga satu-satu karena koefisien variasi ini yang bakal nentuin nanti persentasenya si homogen ini berapa per daerah. Yang pertama kita bakal hitung koefisien variasinya Senayan. Rumus koefisien variasi itu S atau standar deviasi dibagi dengan mu dikali 100%. Mu ini apa? Mu ini kalau menurut Pak Desmizar, kalau misalnya salah, salahkanlah Pak Desmizar. Mu ini adalah sama sebenarnya dengan X bar, yang dimana artinya itu sama-sama jumlah, terus rata-rata dari jumlah tersebut itu berapa. Nah, karena sama, jadinya kita bakal pakai aja si X bar ini. X barnya Senayan kan 12. Berarti kita tulis di sini bagi 12. Standar deviasinya kita ngikutin yang di atas. Ini dengan ini. Jadi 2,2361. Nah, jangan lupa dikali 100%. Nanti hasilnya adalah 0,18634 sekian dikali 100%. Jadi di Senayan itu 18,63%. Lalu kita lanjut ke yang Grogol. Koefisien variasinya Grogol sama dengan rumusnya S dibagi mu. Ya Allah, hancur banget bentuknya. Dikali mu. Dibagi mu, sorry. Dikali 100%. Sama dengan standar deviasinya ikutin yang ini. 2, buset gede banget. 2,1213 dibagi dengan mu-nya atau X bar-nya si Grogol 14. Jadi bisa kita taruh di sini 2,1213 dibagi 14 dikali 100%. Nah, hasilnya itu adalah 0,15. Enggak deh, belum. 0,1515. Sama aja dong. Dikali 100%. Hasilnya adalah 15,15%. Angkanya lumayan cantik ya. Dari sini kita kan udah dapet dua-duanya hasil persenannya. Nah, untuk mencari yang mana yang homogen itu secara logika sama. Dari antara semua populasi, dia itu yang paling sama. Sampel. Dari antara semua sampel, dia itu yang paling sama. Sedangkan heterogen itu berarti beda-beda. Kalau misalnya, misal nih, di Grogol kan dia persentasenya cuma 15,15. Nah, berarti sisanya kan belum tentu ketilang. Bisa aja ada yang sampai di tujuan dengan selamat, bisa aja ada yang harusnya ketilang tapi malah kabur, bisa aja ada yang, maaf, kecelakaan. Dia itu variasinya lebih banyak daripada yang persentasenya itu lebih gede. Jadi, secara logis, ini termasuknya heterogen. Yang ini termasuknya homogen. Jadi kalau misalnya ditanya, yang mana yang lebih homogen? Kalian bisa tulis kesimpulan. Daerah yang lebih homogen adalah Senayan. Setelah ini kalian mau tulisin 18, sekian persennya juga boleh. Kalian gak mau tulisin persennya pun juga boleh. Nah, soal nomor 2 udah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ci, aku mau nanya. Boleh.
Berarti yang homogen itu yang lebih besar ya koefisien variannya? Iya, Oke, thank you. sami-sami. Nih deh, aku kasih contoh lagi deh yang di luar soal. Misalkan anak-anak Bekasi yang Chinese-nya itu cuman 13%, walaupun nggak benar-benar 13% sih, tapi ya anggaplah sekian. Bekasi. Meanwhile, anak-anak Grogol, aku tidak bermaksud untuk menyamaratakan anak Grogol ini Chinese semua, tapi karena kita kan harus nyari contoh ya, anggaplah 80%. Walaupun kenyataannya bukan 80%, kalau emang beneran bukan 80%, saya minta maaf. Nah, di sini kita bisa lihat homogen sama dengan sama. Heterogen ini berarti beda atau beragam. Kalau yang grogol Chinese-nya aja udah 80%, berarti sisanya pasti sisa kayak ya palingan cuma 5%, 8%, 2% ya kan. Berarti anggapannya grogol itu lebih homogen. Homogen dalam apa? Homogen dalam mahasiswa yang Chinese. Sedangkan kalau Bekasi, karena minoritas, hanya 13%, berarti asumsinya itu adalah masih banyak lagi suku-suku atau ras-ras selain Chinese. Bisa aja misalnya orang Jawa ada 25%. Orang, mana lagi nih? Orang Aceh ada 12%. Orang Kalimantan, orang manapun lah, ada 17%. Nah, itu kan kelihatannya lebih beragam. Itu yang disebut heterogen. Gitu aja logikanya. Jadinya kalau dimanapun kalian menemukan di soal statis, kalian menemukan yang persentase koefisien variasinya lebih gede, itu berarti dia lebih homogen. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nah, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, udah nggak bahas data tidak berkelompok lagi nih. Kita mulai bahas data yang berkelompok. Nah, karena data berkelompok ini biasanya banyak banget datanya, itu tuh bisa lebih dari 30 atau udah termasuk data populasi. Jadinya aku bakal tulisin dulu satu-satu. Wait ya, kasih aku 5 menit. Semoga 5 menit kelar.
Nah, ini datanya kan lumayan banyak nih. Nanti di soal yang disajikan datanya nggak bakal urut kayak yang aku tulisin nih. Ini tuh datanya nggak ada yang urut. Jadinya kalau misalnya nanti kalian mau tulis lagi ke kertas kalian, ke kertas ujian kalian, yang versi urutnya gitu, itu boleh. Tapi agak makan waktu sih emang, tapi nanti buat penghitungannya bakal lebih cepet. Tapi kalau misalnya kalian mau tulis ulangnya kayak gini, habis itu kalian dicari dulu satu-satu per kelas, habis itu kalian coret coret coret. Nah, itu juga boleh, terserah kalian preferensi mau kayak gimana. Mau diurutin boleh, mau dicoret-coret pun juga boleh. Tapi just in case kalau misalnya soal kalian nggak boleh dicoret-coret sama dosen pengawasnya, mendingan kalian tulis dulu semuanya ke kertas ujian kalian. Dari situ lebih gampang lagi ngurutin atau nyoret-nyoretinnya. Nah, kalau aku nggak bakal pakai cara yang ngurutin karena di sini ada 40 data, aku agak pusing ngurutin 40 data. Jadi nanti aku bakal pakai cara yang coret-coret aja. Jadi di sini itu ada dua pertanyaannya. Biasa soal statis itu selalu bercabang, guys. Yang pertama itu disuruh bikin tabel distribusi frekuensi. Yang dimana tabel distribusi frekuensi ini ada kelasnya, ada intervalnya, ada frekuensinya. Tapi karena di sini kelas pertamanya udah diketahui, jadinya kita tulis dalam kurung kelas pertama itu 118 sampai 127. Kalau misalnya kelas pertamanya udah diketahuin kayak gini, kalian nggak perlu hitung pakai rumus. Tapi kalau ternyata kelas pertama pun nggak diketahuin berapanya, kalian bakal harus ingat dua rumus. Yang pertama itu adalah rumus K atau rumus kelas. Yang dimana rumus kelas itu di sini tabel distribusi bakal ada kelas, bakal ada interval, dan bakal ada frekuensi. Yang pertama kalian harus cari itu kelasnya. Kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,33. Salah. 3,322. Iya benar. 22 log N. Ini dipakainya misalnya kalau kalian nggak ada kelas pertama sama dengan sekian aja. Kalau misalnya udah ada, nggak perlu dipakai. Kalau misalnya nggak ada rumus satu lagi. Rumus C atau rumus interval. Rumus interval ini adalah nilai akhir. Apa ya waktu itu tulisannya? KN kan? KN dikurang dengan K1 dibagi dengan K. Jadinya KN itu nanti kalau di interval, ini kan ada kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. KN itu adalah data yang paling terakhir banget, batas kelas akhir. Dikurangin sama yang pertama banget, atau yang paling kecil. Dibagi sama hasil K yang kalian dapat dari rumus ini. Itu jaga-jaga aja sih kalau misalnya nggak ada kelas pertamanya. Harusnya ada. Karena di angkatan aku ada. Kalaupun nggak ada, kalian nggak perlu bener-bener ngafalin rumus ini, karena biasanya di akhir halaman soal UTS statis atau UAS statis nanti, bakal ada list-list rumus. Kalian harus hafalin aja, ini rumus buat apa, ini rumus buat yang mana. Jadi kalian nggak perlu ngafalin isi rumusnya. Nah, yang pertama, karena kelas pertama itu udah ketahuan, 118 sampai 102, kecil banget. 118 sampai 127. Jadinya dari sini interval kita harus lihat dulu bedanya tuh berapa. Bedanya bisa dicari dengan cara 127 dikurangin dengan 127 dikurangin dengan 118. Yang hasilnya adalah 9. Jadi untuk interval yang ke bawah-bawahnya semuanya harus bedanya itu 9. Nah, karena di sini udah 127, jadi di bawahnya nggak boleh lagi kita tulis 127. Harus kita tulis 128 atau data yang terakhir di sini ditambah 1. 128 ditambahin 9.
Jadinya kan 137. Nah, begitu terus sampai ke bawah. Di sini harus ditambahin 1 dulu, 138. Kan sampai 138 tambah 9, jadinya, 147. Nah, buat mempercepat aja, aku bakal tulisin langsung ke bawah. Jadi intinya ini adalah, ini ke sini harus ditambahin 1, ini ke sini harus ditambahin 9, karena bedanya adalah 9. Nah, kalau kalian bingung, ini kan aku berhenti sampai 187 ya. Kenapa harus berhenti sampai di 187? Kenapa nggak berhentinya nanti sampai tunggu 200 dulu? Nah, kita harus ngelihat dari data yang agaknya banyak ini, angka terbesarnya itu berapa? Kalau misal di sini angka terbesar adalah 182, walaupun nggak urut, syukurnya dia ada di paling akhir, jadinya gampang lihatnya. Nah, 182 ini kalian masukin. Kalau misalnya kalian mau stop di 167, 182-nya mau kemana? Atau kalau kalian misalnya, ya udah deh tambahin 1 aja lagi kelasnya, sampai 177, si 182 mau taruh di mana? Belum lagi tadi ada 1 lagi yang 180 kalau nggak salah, di atasnya. Jadi, kalian harus liatin dulu batas mentok dari data yang ada di soal itu berapa. Nah, terus kalian sesuaiin kelasnya, intervalnya, sama data yang paling besar itu. Pokoknya semua data-data yang di atas, ini harus ada di kelas. Jadi anggapannya dia harus punya rumah. Jangan sampai ada salah satunya yang mental entah kemana karena dia nggak bisa masuk di salah satu kelasnya. Nah, dari sini kita bisa ngurutin kelasnya, kelas 1, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, dan kelas ketujuh. Berarti total kelas itu ada 7 untuk mencukupi sampai 182. Nah, lalu di frekuensi, ini nih yang ribet. Karena dari sekian banyak data, kalian harus mencoret satu-satu atau kalian harus mengurutkan satu-satu yang masuk di antara interval-interval ini. Jadinya, ini aku bakal kasih contoh aja buat kelas 1, kelas yang pertama. Kelas yang pertama itu kita bisa temuin di waduh ribet. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, waduh mata saya picek. Kok di catatan saya ada 3 ya, guys, ya? Inilah yang tidak enak. Oh, ini yang ketiga. Nah, jadi frekuensi kelas pertama itu ada 3. Di sini bagi yang minus, aku mau nyaranin aja pakai kacamatanya. Karena kalian bakal juling-juling lihat soal. Lalu, kelas kedua kita cari 128 sampai 137. Nah, 128, 137 kita cari dari depan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Nah, jadi frekuensinya untuk kelas kedua itu adalah 5. Jadi kira-kira kalian paham frekuensi itu gimana cara nyarinya? Aku isi aja sisanya bawah langsung. Yang ketiga itu frekuensinya 13, yang keempat itu frekuensinya ada 9, yang kelima itu frekuensinya ada 5. Pas banget tadi itu 3, 3, sekarang 5, 5, keren. Yang kelas ke-6 frekuensinya ada 3, yang kelas ke-7 frekuensinya ada 2. Nah, buat make sure sekali lagi, ini total frekuensinya apakah sudah benar? Kalau misalnya kalian nggak yakin nih, kalian lihat di soal itu biasanya ada tulisan
berapa datanya. Tapi kalau misalnya nggak ada datanya, kalian jumlahin aja. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti total ada 40 data. N sama dengan 40. Kalau misalnya frekuensinya, hasilnya bukan 40, bisa lebih, bisa kurang gitu. Berarti kalian ada yang salah hitung. Berarti kalian ada yang salah coret. Nah, itu kalian harus urutin ulang lagi. Tapi kalau misalnya waktunya tidak mencukupi, ya udah nggak apa-apa. Begitu aja 41 kayak 39 kayak 35 kayak nggak apa-apa. Yang penting kejawab dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah benar nih, totalnya udah 40 sesuai sama N-nya, berarti kalian bisa lanjut. Enggak, berarti kalian udah bisa selesai di yang A ini, kalian bisa lanjut ke yang B. Buat yang A, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, akan aku lanjut ke yang B. Lah, B itu kita diminta untuk mencari histogram dan ogif, bukan mencari, lebih ke menggambar. Jadi yang pertama, histogram dulu. Karena ini dulunya kan sama-sama gambar grafik nih. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh nggak histogram sama ogif ini gambarnya digabung? Jadinya yang satu udah overlap kayak gini, ditambah pula kayak ginian. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus dipisah. Jadi salah satu ada yang bentuknya kayak gini, satunya lagi ada yang bentuknya kayak gini. Pertama kita bakal gambar histogram dulu. Ini histogram, ini ogif. Jadinya sekarang kita bakal gambar tabel batang dulu atau histogramnya. Histogram dilihatnya bukan dari interval, tapi mirip interval. Jadinya ada yang namanya batas kiri, batas kanan, batas awal, batas akhir, batas apapun kalian menyebutnya. Sekarang aku menyebutnya batas awal, batas akhir aja. Jadi di tiap kelas itu ada batas awal sama batas akhirnya. Ditariknya dari mana? Semuanya ini yang sebelah kiri dikurangin sama 0,5. Kalau yang di sebelah kanan, lah, di sebelah kanan ditambahin sama 0,5. Jadinya contoh aja interval yang pertama, interval kelas pertama jadinya 117,5 sampai 127,5. 127,5 sampai 137,5. Begitu terus sampai ke bawah. Jadinya ingat aja ya, pokoknya yang di kiri itu minus 0,5, yang di kanan itu plus 0,5. Jadinya harusnya yang di sini sama yang di sini itu sama. Yang di sini sama yang di sini 137,5 itu sama. Seterusnya juga sama. Yang di sini sama yang di sini, yang di sini sama yang di sini, yang di sini sama yang di sini, yang di sini sama yang di sini. Nanti ini beda sendiri. Kasihan beda sendiri. Sama yang di depan juga bakal beda sendiri. Nah, jadi untuk mempersingkat aja, aku tulisin yang sebelah kirinya aja deh, biar tidak ribet. Yang ini itu 147,5, yang ini 157,5, yang ini 167,5, yang ini 177,5, yang ini 187,5. Nah, dari sini kita bisa bikin
template grafiknya dulu. Untuk grafik, kalian bebas mau bikin sebesar apapun atau sekecil apapun. Tapi kalau misalnya kalian dosennya yang aku sebutin ini, Pak Desmizar, Pak Daulat, itu semakin besar, semakin baik. Saran aja. Nah, anggaplah kita bikin histogram kayak gini. Kayaknya nggak muat deh, soalnya intervalnya banyak. Kita tambahin lagi ke kanan. Nah, jadi yang pertama kita bakal tulis si 100, kok hitam? 117,5. Kita tulis di yang paling mendekati 0. Ini kan anggapannya 0 nih. Ini 117,5. Lalu di sampingnya kita tulisin 127,5. Tulis di sini 127,5. Nah, di bawahnya kan dia 127,5 lagi. Apakah perlu ditulisin? Nggak perlu. Langsung aja ke 137,5-nya. Begitu terus sampai nanti kalian dapat nyampe ke 187,5. Nah, dari sini kita bisa mulai ngeliatin. Ini tuh interval C-nya. Yang ini adalah frekuensinya. Jadi frekuensinya karena di sini kan dia paling gede 13, jadinya aku taruhin aja kelipatan 2. 2, 4, 6, jangan deh, kelipatan 3 aja deh biar 15. Biar 5 totalnya. 3, 6, 9, 12, 15. Nah, pas. Buat bagian pembagian di sini, mau kalian bagi 3 kayak, mau kalian bagi 5 kayak, mau kalian bagi 100 pun kayak juga boleh. Tapi kalau bagi 100 kayaknya bakal ribet sih. Nggak ada ketentuannya harus dibagi berapa, kecuali kalau dosen kalian bilangnya wajib dibagi satu-satu dan harus menyesuaikan dengan apa namanya, penggaris. Nah, itu aku no comment. Berarti kalian harus ngikutin dia benar-benar 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sekarang, aku ngejelasinnya kayak gini dulu. Kita lihat ke tabel distribusi frekuensi yang tadi. Kita bikin dulu yang pertama. Kelas pertama. Kelas pertama itu frekuensinya dari 3. Dan interval dia itu dari 118 sampai 127. Kalau mau batas awal dan batas akhirnya 175 dan 117,5 dan 127,5. Jadinya kita bikinnya kotak yang pertama itu seperti ini. Lalu yang kelas kedua itu 128 sampai 137 atau 127,5 sampai 137,5. Jadinya kita bisa bikin di garis yang ini dan garis yang ini. Nah, ini emang harus bersentuhan kayak gini. Makanya kalau dia 118 sampai 127 terus dilanjutnya 128, berarti dia nggak bersentuhan. Nah, itu nggak boleh. Semuanya harus bersentuhan kalau di sini. Jadi di sini karena frekuensinya 5, kita bisa tarik garis. Nah, berarti mentoknya di atasnya segini. Kalau misalnya dosen kalian pengennya kalian itu lumayan precise gitu, ini bisa kalian tulisin 5 atau mungkin kalian tulisin 5 di dalam sini. Jangan di atasnya karena kita bakal bikin garis nanti. Nah, lalu yang ketiga itu adalah 138 sampai 147 atau 137,5 sampai 147,5. Jadi kalian bisa gambar garis dari sini dan sini. Lalu kalian lihat frekuensinya, 13. Berarti dia itu di atas 12. Saya tarik garis.
Berarti dia atasnya itu ada di sini. Nah, terus kalian tarik garis sampai bawah. Aduh, hancur ya. Nah, ini bisa kalian tulis juga 13 di sini atau 13 di dalam, terserah kalian. Terus, yang keempat, kelas keempat, itu dari sini dan sini. Nah, frekuensinya di 9. Berarti pas di garis yang ini, enak nih. Nggak perlu tarik-tarik garis, gampang. Nih, 9 kalian nggak perlu tulis lagi. Lalu yang kelas kelima. Kelas kelima itu dari sini sampai sini. Frekuensinya itu ada 5, jadinya sama kayak yang kedua. Ini bisa ditarik garis di sini. Ini boleh ditulisin juga 5. Terus yang keenam itu dari sini sampai sini. Dan itu ada 3. Ada 3 frekuensinya. Berarti dari sini kalian tarik garis saja langsung di bawah sini. Pas. Nggak perlu ditulis angkanya. Yang terakhir, kelas ke-7 dari sini sampai sini. Nah, ini karena 2. Jangan dibentukin ke atas. Nanti kalian perlu pakai tipek. Jadinya kalian tarik garis dulu. Anggaplah 2 ada di sini. Tarik garis sampai di sini. Ini 2 nih. Baru kalian tarik garis ke bawah. Boleh ditulis 2. Nah, histogram ini kalian perlu tulis, bukan perlu tulis, perlu bikin titik-titik yang nanti bakal disambungin. Titik-titiknya itu ada di mana? Nih, kalau misalnya di kotak nih, di tengah-tengahnya. Boleh agak ke atasan dikit, boleh agak ke bawahan dikit, asalkan nggak terlalu masuk, nggak terlalu keluar, terserah kalian. Nah, jadi aku lanjut dulu bikin titik-titiknya. Makanya tadi aku nyaranin angkanya itu di dalam kotaknya, biar dia nggak bablas sampai atas, karena perlu ditarik garis. Sekarang kita bisa tarik garis titik-titiknya, nggak mesti rapi, yang penting semua titiknya kena. Nah, yang terakhir mau dibikin buntut kek, mau nggak dibikin buntut kek, terserah. Nah, histogramnya udah jadi. Ada yang mau ditanyain tidak untuk histogram? Nggak ada, Ci. Oke, berarti aku bisa lanjut ke OGIF. Di OGIF ini, dia bakal ada 2 yang dibikin. Pertama-tama harus bikin tabel dulu, jadinya aku akan korupsi yang bagian A-nya. Korupsi bagian A, tempat bagian A. Kelewatan. Ya nggak apa-apa deh. Nah, gitu aja. Jadi, yang kedua kita bakal bikin OGIF. OGIF-nya nggak perlu sepanjang histogram. Boleh pendek aja, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita bikin OGIF, kita ada yang namanya apa ya bahasanya kalau di kalian ya? Aku takutnya per dosen beda-beda. Tapi ada yang frekuensi kumulatif, ada yang dikurang. Kalau frekuensi kumulatif kan dijumlah. Nah, ada satunya lagi dikurang. Itu dua-duanya kita harus hitung dulu. Frekuensi kumulatif yang positif, ini kita bakal mulai datanya dari 0. Sedangkan frekuensi yang negatif, itu kita bakal mulai dari N yang paling tinggi. Total datanya ada berapa? Nah, karena di sini N-nya itu adalah 40, ya kan? Jadinya F yang negatifnya bakal kita mulai dari 40.
ini tuh bakal berkaitan sama si frekuensi yang ini. Jadinya kalau yang positif itu 0, kita tambahin sama masing-masing frekuensi di sini. Harus ditambahin sama masing-masing. Nggak boleh ditambahin sekali langsung sampai 40, nggak boleh. Nah, jadinya pertama-tama kita bakal tambahin si 0 sama 3. 0 tambah 3 hasilnya kan 3. Lalu selanjutnya, bukan 0 ditambah 5, tapi 3 ditambah 5. Jadi pokoknya kalau misalnya di tabel yang ini nih udah ada data lagi ke bawah. Data ini yang bakal dipakai buat ditambahkan atau dikurangin. Karena ada 3, berarti sekarang kita pakai si 3 ini buat buat ditambahin sama 5. 3 tambah 5 hasilnya 8. Nah, terus kita pakai 8 buat ditambahin ke 13. 8 tambah 13 hasilnya 21. 21 beneran ya? Apa 31? Bentar. Ketika matematika saya remet. Iya, benar 21. Nah, kita lanjut. 21 ditambahin sama 9. Hasilnya adalah 30. Nah, terus kita lanjut 30 ditambah sama 5. Hasilnya adalah 35. Lalu 35 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 38. 38 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 40. Di sini harus sama dengan N. Kalau misalnya ada yang nggak sama-sama N, antara di sininya kalian ada yang salah hitung, atau enggak emang frekuensinya dari awal kalian salah. Nah, kita lanjut ke yang F, yang minus. F minus itu dimulainya dari data N, alias 40. Atau jumlah datanya. Nah, dari sinilah baru kalian kurangin dari atas. 40 dikurangin sama 3. Hasilnya 37. Sama kayak yang plus. Kalau misalnya dia udah ada data lagi di bawah sini, inilah yang dipakai. Jadinya 37 dikurang sama 5. Hasilnya adalah 32. Lalu 32 dikurangin sama 13. Hasilnya adalah ketika remet matematika lagi. Salah. Hasilnya adalah 19. Lalu 19 dikurangi sama 9. Hasilnya 10. 10 dikurangi sama 5. Hasilnya 5. 5 dikurangin 3. Hasilnya 2. 2 dikurangin 2. Hasilnya 0. Makanya OGIF itu ada yang bentuknya kayak gini, ada juga yang bentuknya kayak gini di dalam satu tabel yang bersamaan. Nah, sekarang kita harus menyajikan datanya. Ini karena dia ada 7 kelas, berarti di sini aku bakal taruhin nih di sini. Di sini itu kelasnya, di sini itu frekuensinya. Jadi pertama-tama kalian harus tulis dulu kelasnya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, semoga muat. Kelas ketujuh, muat ternyata. Nah, buat di OGIF-nya, karena di sini 10 sampai 40 nih. Aku bagi aja, bagi berapa ya? Jadi 5 deh. Jadinya di sini 8. Di sini 16. Di sini 24. Di sini 32. Sini 40. Jadi data yang pertama dan data yang pertama ini masing-masing. Aku mulai dari yang positif dulu deh, satu-satu dulu. Yang positif pertama dia ada di 0. Jadi kalian gambarnya jangan dari sini, tapi dari sini. Karena ini belum termasuk kelas. Terus yang pertama kita ada 3. 3 anggaplah di sini. Kalian tarik garis sampai ke kelas 1, terus kalian gambarin titiknya. Agak nggak lurus ya, tapi nggak apa-apa lah. Terus yang kedua itu 8. Berarti kalian gambar pas di sini. Ditarik sampai kelas kedua. Nah,
Di sini kalian bikin titik. Habis itu data yang ketiga 21. Nah, 21 kalian bikinlah di sini, anggaplah di sini. Tarik sampai data ketiga, kelas ketiga. Habis itu kalian bikin titik. Terus yang keempat, ada 30. Tarik garis lagi dari sini. Sampai titik keempat. Udah deh, udah ngelewatin. Nah, lalu ada 35. 35 itu kalian tarik sampai titik ke kelas 5. Lalu ada 38. 38 itu kalian tarik garisnya sampai titik kelas ke-6. Terus yang terakhir 40, kalian langsung aja tarik garis paling atas ini sampai ke kelas terakhir, ke kelas ke-7. Lewatannya. Nah, ini kalian udah bisa tarik garisnya kalau kalian mau tarik garis di awal. Kalau kalian mau tarik garisnya di akhir boleh, tapi aku lebih prefer tarik garis di awal biar nggak bingung. Jadi kalian mulai dari garis pertama, titik pertama, sorry. Habis itu kita lanjut ke kelas pertama. Lanjut ke kelas kedua. Lanjut ke kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, habis ini kita bisa lanjut ke data yang negatif. Data yang negatif mulainya dari 40. Berarti titik yang pertama ada di sini. Untuk yang pertama itu ada 37. Sorry. Berarti titik yang kedua. Titik yang kedua alias di kelas pertama itu ada 37. Berarti ini kan 38 nih tadi. Kalian tarik titik di bawahnya. Jangan pas di 38. Terus kalian tarik juga ke yang pertama. Kalau udah pas, kalian bikin titik di sini. Terus yang kedua, kelas kedua, titik ketiga, itu 32. Nih, 32. Berarti kita tarik garisnya di sini. Sampai ke kelas kedua. Berarti titiknya bisa kalian bikin di sini. Terus yang ketiga, ada 19. 19 itu berarti dia agak ke bawahan di sini. Karena ini kan 21 ya. Jadi bikinnya di bawahan, 19. Bisa dibikin di data ketiga, berarti di sini. Nah, terus yang data keempatnya ada 10. 10 itu kita gambar agak di atas 8 sedikit. Tarik garis sampai ke kelas keempat. Terus ada 5. 5 di sinilah anggap. Kita tarik garis sampai interval kelas ke-5. Terus yang ke-6 itu 2. 2 kita gambarnya persis di bawah 3. Jangan sampai mepet 0 tapi. Jadinya persis aja di bawah 3. Kita tarik garis sampai ke kelas ke-6. Nah, bikin titik di sini. Yang terakhir 0. Jadi kalian bisa langsung bikin titik di sini aja. Untuk garis yang kedua kalian udah bisa bikin. Jadi mulai dari titik 40 ke kelas yang pertama, ke kelas kedua, ke kelas ketiga yang agak turun drastis. Jangan sampai kenain titik yang ini. Jangan. Terus ke kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, dan yang terakhir kelas ke-7.
Nah, ogif-nya, kalau misalnya kalian mau bikin titik temunya ada di sini. Kalian titikin nggak apa-apa. Nah, untuk histogram dan ogif, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang bakal aku bahas terakhir, yaitu soal keempat. Soal keempat itu membahas data berkelompok, yang dimana nanti kalian bakal disuruh cari kemencengan dengan Pearson 2, sama keruncingan dengan metode momen 4. Momen 4, iya benar momen 4. Jadi yang pertama, kita bakal, masih merah. Tulisin dulu soalnya. Jadi di sini ada 2 nih, kita ngomongin pengeluaran selama pandemi. Di soalnya itu dituliskan gini, di masa pandemi, masyarakat banyak beralih menggunakan aplikasi online untuk berbelanja kebutuhannya. Berikut adalah data frekuensi kumulatif pengeluaran per bulan dari sebagian masyarakat yang berbelanja secara online dalam jutaan. Nah, di sini wajib diketahui bahwa frekuensinya itu bukan frekuensi biasa, tapi frekuensi kumulatif atau frekuensi yang ini. Karena frekuensinya kumulatif, jadi nanti kalau kalian mau nyariin frekuensinya itu berapa untuk masing-masing pengeluaran, itu kalian harus kurang-kurangin dulu. Aku tulis dulu soalnya. Nah, frekuensi kumulatifnya dengan yang di bawah itu 20, berarti total N-nya itu sama dengan 20. N-nya itu bukan 6 tambah 13 tambah 15, enggak. Karena ini kumulatif, berarti otomatis data yang paling bawahnya ini adalah ya jumlah datanya. 20 itu sama dengan N-nya. Nah, jadi kita mau bikin frekuensi yang kepisahnya dulu. Frekuensi kepisah. Tulislah frekuensi, nggak usah tulis kepisahnya. Jadi yang pertama, udah pasti 6. Yang kedua, gimana cara nyarinya? Kita nggak boleh tulis 13 di sini, nggak boleh. Karena itu bukan frekuensi sebenarnya. Itu adalah frekuensi kumulatifnya. Gimana cara nyari frekuensi sebenarnya? Jadi, kalian itu perlu kurangin 13 sama 6. Ngawur. Nah, dikurangin. Jadinya 13 kurang 6 sama dengan, mana catatan saya tadi? Mulai itu. 13 kurang 6 sama dengan, hilang. Bentar nih. Nah, 13 kurang 6 sama dengan 7. Berarti frekuensinya data kedua atau kelas kedua, ini anggaplah ada kelas di depan, kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kedua, frekuensinya itu adalah 7. Nah, lalu kita lanjut ke kelas yang ketiga.
Kelas yang ketiga sama juga nyarinya. 15 dikurang 13. Hasilnya adalah 2. Yang kelas keempat sama juga. 18 dikurang 15. Hasilnya 3. Yang terakhir juga sama. 20 dikurangin sama 18. Hasilnya adalah 2. Ini nanti kalau misalnya kalian jumlahin, kalau kalian nggak yakin, dijumlahin pasti hasilnya 20. Kalau hasilnya bukan 20, berarti ada yang salah. Nah, karena frekuensinya udah ketemu, kita bisa lanjut ke soal intinya. Di soal, dia itu minta 2. Yang pertama yang dia minta adalah Q-ness atau kemencengan dengan metode Pearson 2. Kenapa Pearson 2? Kenapa harus ada angka 2-nya? Karena metode Pearson ini emang ada 2, ada Pearson 1 sama Pearson 2. Kalau Pearson 1, dia itu nggak ada 3 di dalam rumusnya. Kalau Pearson 2, dia itu harus dikaliin 3. Itu yang ngebedain. Takutnya nanti di bagian rumus nggak ada SK1 atau SK2. Buat jaga-jaga aja. Pearson SK2 itu ada kali 3-nya di luar kurung. Nah, jadi rumusnya untuk SK Pearson 2, SK sama dengan 3 dikali X bar kurang median, dibagiin sama standar deviasi. Jadi di sini agak banyak yang kita harus cari. Yang pertama itu, kita harus mencari dulu XI-nya. Karena di sini kan ada X bar nih. Untuk mencari X bar, kita harus mencari XI-nya dulu. Sigma XI dibagi N. Sedangkan di sini, ini datanya 1-3, 4-6, 7-9. Nggak ada XI-nya. Jadi, gimana sih cara mencari XI? XI itu, kalau misalnya datanya kayak gini, itu bisa dicari nilai tengahnya aja. Atau enggak, 3 tambah 1 dibagi 2. Kayak itu pun juga boleh. Atau kalau misalnya kalian lebih prefer nyari nilai tengah aja di logika-logika. Ini 1 sama 3 pasti tengah-tengahnya 2 nih. Nah, ya udah itu juga boleh, pasti sama. Jadi, XI-nya yang pertama dulu. 3 tambah 1, 4. Dibagi 2, sama dengan 2. Terus yang kedua, 6 tambah 4, 10. Dibagi 2, hasilnya 5. Lalu yang ketiga, 9 ditambah 7, 16. Dibagi 2, hasilnya sama dengan 8. Begitu juga ke bawahnya, 10 tambah 12, 22. Dibagi 2, 11. Yang terakhir, 13 tambah 15, 28. Dibagi 2, 14. Agak miring ya? Nah, yaudahlah biarin aja. Nah, ini XI-nya kalau udah ketemu, karena kalau X bar-nya di sini itu, dia cara nyarinya ada rumus nih, rumusnya agak ribet. Sigma FI/XI atau CV terserah kalian mau dibalik-balik segimanapun juga hasilnya tetap sama aja. Dibagi sigma FI. Jadinya sigma FI-nya kalian udah dapat di sini nih. N20, frekuensi kumulatif 20, frekuensi ini ditotalin 20. Berarti FI-nya itu 20, tapi masing-masing FI ini adalah ini, dan yang ini. Jadinya buat menjawab X bar-nya itu berapa, diperlukan tabel lagi. Tabel yang di samping XI, kalau tadi kan langsung X bar tuh di atas-atas, mana tadi? Nih, sampingnya XI kan langsung X bar. Kalau sekarang kita nggak bisa tulisin begitu, kita harus tulisin FI. Jadi ini yang membedakan data berkelompok dan data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok tuh nggak pernah ada FI. Kalau data berkelompok pasti selalu ada FI-nya.
Nah, FI kita tulisin persis yang di sini. Mana tuh? Nah, di sini. Jadi kita tulisin 6, 7, 2, 3, 2. Nah, terus kita bisa tulisin di sampingnya FI, XI. Apa artinya? XI ini dikaliin sama FI. Atau enggak, kalau kalian mau kebalikannya ya udah FI dikaliin sama XI. 2 dikali sama 6 hasilnya 12. 5 dikali 7 hasilnya 35. 8 dikali 2 hasilnya 16. 11 dikali 3 hasilnya 33. 14 kali 2 hasilnya 28. Dijumlahin totalnya sama dengan 124. Inilah sigma FI/XI. Jadi untuk sigma FI/XI-nya kita udah dapet 124. Dibagi, FI-nya berapa? Total datanya berapa? 20. Jadinya tinggal 124 dibagi sama 20. Hasilnya adalah 6,2. Nah, karena X-bar-nya kita udah dapet, kita bisa nih masukin dulu X-bar-nya ke sini. 3 dalam kurung 6,2. Dikurang median. Ayo lo, mediannya kayak gimana? Jadi di median karena ini data berkelompok, kita nggak bisa nentuin kayak soal nomor 1 tadi. Dia ini ada frekuensinya. Karena dia ada frekuensinya, kita harus lihat dulu frekuensi bagi 2. Itu tuh nilai tengah-tengahnya. Frekuensi bagi 2, 20 dibagi 2, hasilnya 10 dong. Nah, kalian lihat di frekuensi kumulatif, mana yang bakal ada nih si 10 nih. Kalau 6 kan berarti 1 sampai 6. Kebalik. 1 sampai 6. Belum ada dong 10-nya. Nah, setelah yang 6 ini kita taruh di bawahnya 7. Karena setelah 6 ada 7. 7 sampai 13. 7, 8, 9, 10. Ada nih 10-nya. Berarti dia itu nilai tengahnya ada di kelas kedua. Kelas kedua kita nggak boleh lihat di 4 sampai 6. Kita lihatnya di XI. XI-nya kelas kedua itu 5. Berarti asumsinya mediannya itu sama dengan 5. Jadi di sini kalian bisa tulis 5. Habis itu kita bisa bagiin sama standar deviasi. Ya elah ribet banget standar deviasi lagi. Nah, kita masuk nih standar deviasi. Tapi karena ini, bentar, berapa tadi ya? 20 ya? Oh, belum. Berarti ini masih sampel. Belum populasi, karena belum lebih dari 30. Standar deviasi sampel sama dengan akar dari sigma X1 min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Pindahin deh. Kenapa aku pindahin? Karena di samping sini bakal perlu ditulis XI min X bar. Pertama-tama kita harus cari dulu X barnya berapa. XI-nya dijumlahin semuanya. Enggak deng. Bentar. X bar. Oh enggak, salah. Mohon maaf. X bar tadi udah ketemu. X barnya itu adalah 6,2. Nih, tapi karena X barnya kita kan perlu masing-masing dulu ya. Jadinya si 2 ini bisa kita kurangin sama 6,2. 5 ini bisa kita kurangin sama 6,2. 8 bisa kita kurangin sama 6,2. 11 bisa kita kurangin sama 6,2. Dan 14 juga bisa kita kurangin sama 6,2. Jadinya kita bakal tulis satu-satu. Yang pertama, 2 dikurangin sama 6,2. Hasilnya adalah min 4,2. Lalu 5 dikurangin 6,2. Hasilnya adalah min 1,2. Lalu ada 8 dikurangin dengan 6,2 sama dengan 1,8. Lalu 11 dikurangin 6,2 sama dengan 4,8.
Yang terakhir, 14 dikurangin 6,2 sama dengan 7,8. Nah, ini langsung di-convert, langsung dipangkatin. Oh, berapa nih? Pangkatin 2. Jadinya X1 min X bar dalam kurung pangkat 2. Jadilah 4,2 pangkat 2 sama dengan 17,64. Terus min 1,2 pangkat 2 sama dengan 1,44. Terus yang 1,8 pangkat 2 sama dengan 3,24. Lalu yang 4,8 pangkat 2 sama dengan 23,04. Yang terakhir 7,8 pangkat 2 sama dengan 60,84. Yang dimana ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 106,2. Jadi untuk standar deviasinya, kita bisa masukin yang atas. Kita bikin dulu akarnya, habis itu kita masukin 106,2. Dibagi, N-nya dia ada berapa tuh tadi? Ada 20. 20 N berarti di sini dituliskan 106,2 dibagi 20 min 1 sama dengan akar dari 106,2 dibagi 19 sama dengan akar 5,5895. Harusnya 47 bla 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 tapi dibuletin jadinya 5. Diakarin. Hasilnya adalah 2,3642 sekian. Nah, standar deviasinya udah dapet nih. Kita bisa masukin ke sini. SK Pearson 2. D-nya 2,3642 dimasukin ke rumusnya SK Pearson 2. Terus kita bisa hitung. Pertama kita hitung dulu 6,2 dikurangi sama 5. 6,2 kurang 5 hasilnya 1,2. Jadinya 3 dikali 1,2 dibagi 2,3642. Sama dengan 3,6 dibagi 2,3642. Sama dengan lagi 1,5227 sekian. Nah, SK di sini patokannya adalah 0. Kalau misalnya dia sama dengan 0, berarti dia nggak menceng. Berarti dia bentukannya kayak gini. Ya elah, jelek banget lagi. Kalau misalnya dia lebih gede daripada 0, berarti dia mencengnya ke kanan. Kalau misalnya dia lebih kecil daripada 0, berarti dia mencengnya ke kiri. Karena ini lebih besar daripada 0, jadi kalau misalnya kalian disuruh bikin grafiknya, bentukannya itu adalah kayak begini. Yaitu menceng ke kanan. Nah, untuk yang A, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke
yang terakhir, yaitu yang bagian B nomor 4. Yang B di sini kita diminta tingkat keruncingan dengan metode momen 4. Jadi keruncingan momen 4 ini rumusnya adalah A4 sama dengan 1/N sigma XI min X bar pangkat 4 FI dibagi S4. Nah, sebelum kita lanjut, tadi kan kita udah dapat standar deviasinya sekian. Untuk yang momen 4 karena semuanya serba pangkat 4, jadinya di sini kita pangkatin 4 lagi, S4. Sama dengan 2,3642 pangkat 4 sama dengan, wah banyak, 31,2419, harusnya 85 tapi dibuletin. Jadinya yang di sini udah ketahuan nih berapa. Tapi di sini kan ada XI min X bar pangkat 4-nya. Jadi kita harus cari lagi di sini. Kita harus hitung lagi. XI min X bar pangkat 4. Jadi kita bakal lihat dari depan. Min 4,2 dipangkatin. Mana ya? Min 4,2 dipangkatin 4. Hasilnya itu adalah 311,1696. Lalu, min 1,2 dipangkatin 4 sama dengan 2,0736. Lalu yang ketiga, 1,8 dipangkatin 4 sama dengan 10,4976. Lalu yang keempat adalah 4,8 dipangkat 4 sama dengan 530,8416. Yang terakhir 7,8 dipangkatin 4 sama dengan 3.701,5056. Dijumlah. Agak panjang emang, tapi mau gimana lagi. Jadinya 311,1696 ditambah 2,0736 ditambah 10,4976 ditambah 530,8416 ditambah 3.701,5056 sama dengan 4.556,088. Di sini kita bisa masukin langsung ke rumus. Jadinya 1/. N-nya tadi kan jumlah datanya ada 20, ya kan? Jadinya 1/20 dikali langsung sama ini 4.556, sekian. 45 56. Dikali sama frekuensinya. Frekuensinya itu ada 20 juga. Lalu dibagi standar deviasi yang tadi kita udah pangkatin 4, yaitu 31,2419. Ini bisa langsung dicoret aja. Jadinya sama dengan 4.556,088 dibagi dengan 31,2419 sama dengan 145, buset gede banget.
0,8326. Nah, kalau di keruncingan, dia itu ngelihatnya 3. Kalau misalnya dia sama dengan 3, berarti dia normal. Kalau misalnya dia lebih gede daripada 3, berarti dia menjulang. Kalau misalnya dia lebih kecil daripada 3, dia itu kayak pensil tumpul. Karena ini jauh lebih gede daripada 3, loh aku nggak bisa aku hapus ya? Bentar. Ya iya. Nah, karena dia lebih dari 3, lebihnya itu lebih banget dari 3. Jadi, kalau kalian disuruh gambar, ini tuh kayak gimana? Nanti gambarnya itu kayak gini. Dan kalau misal ditanyain, ini bentuknya bentuk apa? Tuh, aku lupa lagi nama bentuknya apa. Nah, disebutnya, aduh kok miring gini ya? Nah, disebutnya leptokurtik atau leptokurtis. Nanti leptokurtik, mesokurtik, sama platikurtik itu kalian harus hafalin karena nggak bakal ada di soal. Takutnya kalian ditanyain, ini tuh tipenya, keruncingannya namanya apa? Kalau kemiringan kan gampang ya, tinggal menceng kanan, rata, atau enggak menceng kiri. Tapi kalau yang keruncingan ini, kalian harus bener-bener hafalin lepto mana, meso yang mana, plati yang mana. Nah, jadinya sampai sekarang, sampai yang 4B ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku bakal akhirin sampai di sini. Karena soalnya juga udah selesai 4 dan udah jam 6 juga. Aku bakal matiin dulu recordnya.